Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ya mahasiswa, ya PAP atau B ya, A dan B lah, itu saya gabung. Yang Komis kalau mau gabung silakan. Ya, nanti yang sudah gabung nggak usah ikut lagi, nggak apa-apa. Ya, karena sekalian. Yang hari Senin nggak apa-apa, ikut aja. Ya, hari ini materi tentang regresi, kalau bisa tak selesaikan semua materinya aja. Biar Anda nanti konsen ke ujiannya nanti yang ada di buku gitu aja ya. Nanti berupa file nanti kumpulkan. Ini sudah minggu-minggu terakhir ya. Di universitas yang lain sudah pada ujian. Kita sebelum. Ya silakan Anda buka bukunya. Ya, di buku ini jadi buku halaman berapa? Yang regresi ganda. Regresi sederhana ya. Sederhana itu ada halaman 137. Halaman 137 itu sederhana aja. Halaman 137, kesalahan pengganggu berdiskusi. Ya, ada konsep regresi sederhana. Regresi sederhana itu ya gampangannya kayak gini. Ada orang yang mencari pengaruh ya. Pengaruh antara fasilitas pandemi yaitu komputer terhadap hasil belajar. Ya, pengaruh pandemi kayak gini terhadap kualitas belajar itu namanya regresi ya. Kalau sudah pengaruh kayak gitu maka ada namanya angket. Nah, angket ini menggunakan regresi. Nah, regresi itu rumusnya ada di statistik itu Y sama dengan A plus di halaman 137 ya. Y sama dengan A plus BX itu. Yaitu rumusnya. Kalau regresi itu menurut beberapa sumber di halaman 138 itu jelas ya. 138 itu X sama mempengaruhi Y ya. Ada juga Y mempengaruhi X yang tabelnya adalah berupa panah ya. Panah itu di halaman 138. X memanah Y itu artinya apa? X mempengaruhi Y. Y ke X, Y mempengaruhi X. Tapi kalau korelasi ada mengatakan korelasi itu panahnya dua. Panahnya dua ya. Panahnya dua ini. Set. Itu namanya korelasi. X mempengaruhi Y mempengaruhi X, hasilnya sama ya. Dan di samping saya itu ada satu laptop. Saya ada dua Zoom, tapi saya mementingkan ngajarnya dulu ya. Dan silakan Anda buka halaman 138. Ya, mudah-mudahan laptop saya bisa yang ini. Itu ada contoh ya. SPSS. Saya ganti SPSS 121. Kemudian sudah muncul. Oke. Dah, saya share screen. Ini ujiannya nanti regresi ya, soal ini. Oke. Sudah tampil belum? Kelihatan enggak? Sudah, Pak. Oke. Langsung aja saya mulai ini. Nah, Anda lihat di halaman 138. Sekali lagi ngaturnya di variable view. Variable view nih, klik bawah ini. Klik misalkan ini X ya. X itu hanya simbol. Itu bisa jadi fasilitas belajar. Numerik desimalnya saya nolkan saja dan mudah. Nah, ini sekarang misalkan numerik X itu apa coba yang di buku itu? X adalah apa itu? Disiplin belajar. Belajar yang Y-nya apa itu? Y-nya adalah hasil belajar. Nah, misal saja seperti itu. Nah, setelah itu masukkan di ini. Ini saya ambil contoh aja yang sederhana ya, ambil 5. Saya ambil yang di bawah itu.
Misalkan 36. Ya, halaman 138 ya. Isinya 36, 44, 51, 43, 55. Dah, saya ambil 5 saja. Contohnya nanti Anda di rumah 19, 32, 37, 29, dan 36. Masing-masing ini berasal dari mana? 36 itu angkat. Angkat yang sebagaimana halaman 114. Misalkan itu angkat itu 114 itu kayak gini nih. Ya, 4, 3, 2, 1. Kemarin kan urut-urutannya angkat itu sebelum divalidasi harus namanya uji korelasi kayak gitu ya. Itu penting. Kemudian sampai pada reliabilitas. Nah, setelah itu dapat yang valid, kemudian soal itu kan soalnya kan apakah kamu sangat setuju dengan fasilitas itu? Sangat setuju, sangat rapi dan seterusnya misalnya itu. Terus dikumpulkan jadinya di total 36 satu responden ini. Satu responden dua di total 44 dan seterusnya. Nah, kemudian saya mencari pengaruhnya. Oke, klik analyze. Nah, klik analyze ada di halaman 139. Klik analyze. Kemudian klik analyze ya. Ini sudah diatur. Posisi sekarang berarti ada di halaman 141. Ya, klik analyze dah. Klik regression. Regression pilih linear. Dah. Tab linear yang dipindahkan perhatikan. Ya. Independen itu Y. Maaf ya. Dependent itu yang bebas. Maaf yang terikat. Independen itu yang bebas atau X. Saya ulangi. Y-nya atau masuk pada dependent. X-nya masuk ke independent. Posisi 142. Pilih statistik. Di statistik di situ ada namanya model fit ya. R square dicentang halaman 142. Deskriptif, pilih parse, pilih collinearity. Nah itu, kita ulangi. Yang centang estimate, model fit, R square, deskriptif, par correlation. Dah, continue. Pilih lagi plot. Nah, ya ini yang di halaman 143. Pilih di situ linear regression option ini. Nah, ini option berarti 0,05. Batas kesalahannya selalu 0,05 untuk ilmu sosial. Ini ilmu sosial. Batas kesalahan yang kayak tadi, ada obat kalau kesalahannya 5% itu efeknya paling mual. Tapi ada obat kesalahannya sampai 10% itu teriak gitu. Itu tidak baik. Kalau obat kalau bisa kesalahannya 1% saja. Apa itu ngantuk gitu ya. Oke, sudah itu. Setelah itu masuk ke plot halaman 143. Yang plot itu perhatikan ya. Plot akan sehingga muncul plot untuk SD right. Ini SD residu ya. SD resid ya, SD resid untuk SD res masukkan ke Y. Untuk dependennya masukkan ke X. Dependen mana dependen? Nah ini untuk dependen dimasukkan ke X. Nah, lalu pilih normal probability plot. Normal probability plot. Nah, klik tentang ini. Nah, termasuk histogramnya juga tidak apa-apa ya. Continue. Halaman sekarang 144. Setelah itu. Ya, setelah itu pilih OK. Hasilnya ada di halaman 145. Stop dulu. Layar outputnya masih tidak kelihatan. Ya.
Oke. Layar outputnya ini. Nah, ini tidak sama otomatis yang ada halaman 145. Mengapa tidak sama? Karena data saya kan hanya 5. Kalau di buku kan datanya sampai 20. Ya. Oke, kita masuk aja, saya terpersepsikan. Anda lihat bukunya aja. Ya. Hasil belajar rata-ratanya 30,6. Sekarang lihat komunitas dulu. Hasil belajar 30, rata-ratanya 30,6. Disiplin belajar 45,80. Ini kan hasil belajar itu Y, disiplin itu X, ya. Rata-rata respondennya adalah 5. Oke, saya lanjut lagi. Korelasinya, nah ini baca korelasi. Korelasi dari hasil belajar terhadap hasil belajar terhadap disiplin. Hasil belajar terhadap disiplin, lihat monitor saya, maksudnya. Korelasi hasil belajar terhadap disiplin itu adalah 0, berapa ini? 9. Lihat nih ya. 0,928. Artinya apa? Lihatnya di buku sekali lagi. Kalau 0,9 R-nya itu sangat baik. R-nya ada di mana? Ada penentuannya, ada di patokannya ini. Nah ini yang kemarin, materi kemarin. 119. Karena apa? R-nya itu mendekati 1, halaman 119. Artinya apa? Korelasinya sangat tinggi. Ya, tuh ya. Karena ini sekarang signifikansi. Sekarang signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,01 itu lebih kecil dari 0,5, maka soal ini reliable. Data turun lagi cara membacanya. Halaman 145. Kan sudah ya, itu ya. Oke. Masuk. Ada namanya tulisan variabel anti-merop, yaitu yang dimasukkan dalam buku itu adalah tabel variabel anti-merop bahwa halaman 146. Variabel terikat dalam penelitian ini sudah hasil belajar dan variabel bebas adalah disiplin belajar. Artinya disiplin sebagai variabel yang dimasukkan dan tidak ada variabel yang dibuang atau di remove, ya. Masuk lagi ke dalam ini model summary, ya. Model summary atau dalam ini ya itu di buku ada 146. Besarnya R square, ini R kuadrat. R kuadrat itu berasal dari ini R tok. R 0,928 dikuadratkan atau dikalikan 0,928 dikalikan 0,928 ketemu R square. Nah, R square ini digunakan untuk mencari pengaruh. Pengaruh antara disiplin belajar dengan hasil belajar untuk soal itu sebesar nah ini 0,86 atau secara persentase berarti dikalikan 100% berarti 86,20%. Nah, sekarang lihat halaman 146 ANOVA. ANOVA-nya sekarang jika signifikansi hitung lebih kecil dari 0,05 maka hitungan linear adalah hubungan variabel tersebut. Ini lebih kecil atau lebih besar? Kalau lihat angka dari 0,5, signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Maka artinya apa di sini? Artinya apa? Disiplin belajar mempengaruhi pada hasil belajar. Koefisiensi halaman 147. Dengan hasil koefisien tersebut, regresinya adalah membuat rumus. Nah, ini Y sama dengan min 0, Y sama dengan minus 10,972 plus 0,908 X kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Ini perlu dipahami, itu. Kemudian koefisienitas ada di halaman 147, saya luruskan saja. Yang paling penting ini, yang paling bawah ini, chart. Nah ini, sebaran. Sebaran yang baik, halaman keterangannya ada di halaman 149. Ya,
para ahli mengatakan kalau mengikuti lonceng terbalik di sini kotakannya, di sini kotakannya, di sini kotakannya, maka ini menjadi residunya baik, ya, histogramnya baik. Artinya apa? Datanya normal. Nah, sebaliknya, mengapa ini datanya tidak normal? Karena hanya 5, 1, 2, 3. Yang baik itu ngikuti di sini, namanya parabola. Dan kayak gini tidak selalu nempel ke bawah. Ini garis ini. Kenapa? Karena ini ruang 0,0. Ya. Terus yang baik untuk tabel ini mengikuti garis yang ini. Gumbel nih di sini. Itu yang baik. Itu ada di halaman 149. Kemudian untuk sebarannya kayak gini halaman 150, yang baik menyebar. Jadi ada yang menjawab 4, 3, 2, 1, menjawab 1, 2. Ini karena ada sedikit ya, hanya seperti ini. Artinya apa? Kelas yang baik itu ada kelas yang pandai, yang cukup, pintar, dan seterusnya. Ya itu regresi sederhana. Ya. Ya sampai ini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Silakan. Ada enggak ini kelas dari apa tadi? Kelasnya Kemis, hari Kemis. Ada, Pak. Ada, Pak. Banyak Ya, enggak? Pak. Banyak enggak? Coba yang hari Kemis ada berapa orang? Ya kalau yang sudah ada yang hari Kamis, nanti Kamis nggak usah masuk, nggak apa-apa. Saya sendiri kalau sudah banyak yang hari Kamis ya, saya Kamis nggak usah masuk. Kita ini tak akhiri aja materi-materinya, biar nanti tinggal ujiannya aja. Materinya pastinya ujiannya ujian regresi. Ya bisa jadi misalkan ya, yang ada halaman tadi berapa? Di sini halaman, misal saja tadi saya praktek. Nanti latihannya halaman 157 untuk ujian misal saja, kayak gitu aja Anda nanti kumpulkan. Atau halaman 151. Konsennya ke ujian saja. Ada yang ditanyakan dulu enggak? Silakan. Sudah ada? Oke, kalau enggak ada, saya masuk ke yang ganda. Ganda sama tak selesaikan uji T. Ya. Ini susah sekali nih ya, karena materinya enggak tatap muka. Saya kesusahan jujur aja. Oke, materi saya lanjutkan di halaman 153. 153 Anda ngerjakan ya. Tetap ini. Saya perlebar lagi. Nih. Kalau ganda, nama saja regresi ganda. Saya tambahkan di sini tabelnya, bebasnya. Ini kan X1. Nah, ada X1, X2, ada terus. X2-nya belum ada, namanya ganda, berarti ini saya edit. Harus minimal 2. Ini namanya ganda. Berarti ini X-nya X2. Numerik, Anda lihat halaman 100. Halaman 155. Nah, saya contoh aja lah, langsung aja 157. Ya. 157, Anda perhatikan, itu saya langsung ke contoh. Itu di X1 di buku ini, misalkan kayak gini. Tulisannya 61 kalau enggak salah. Ini kan X1. Ini nomor spenden X1. X1-nya bukan 61 tapi 63. Coba dicek yang benar ya. Buku Anda X1-nya 61 atau 63? Terus X2-nya 31. Coba dicek aja dulu. X1-nya berapa? 63. Oke, sudah revisi berarti. Bagus itu penerbitnya. Jeli itu ya. 63 itu sudah yang benar. Oke, sekarang saya masuk ke X1, tak edit lagi ya berarti ya. X1-nya 63.
terus 67, terus 70, terus 52, terus 73. X-nya 72, maaf, Y-nya ya. Y-nya 72, 65, terus 79, terus 55, terus 73. Kita nanti latihan sendiri, ya lanjut sendiri. X2-nya 31, 36, 46, 39, terakhirnya 47. Nah, setelah itu saya atur. Nah, lihat di soalnya. X1-nya itu apa itu? Disiplin belajar, betul. X2-nya hasil belajar. Ya, Pak, Y-nya hasil belajar. X2-nya lingkungan belajar. Ini lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar. Kita buat 0. Nah, prosesnya sama. Seperti klik halaman, berarti sekarang masuk di halaman 159. Klik Analyze, Regression. Setelah Regression, masuk lagi, linear ya. Regression, halaman 160, linear. Lalu masuk ke linear. Setelah masuk linear, Anda masuk, perhatikan. Dependennya hasil belajar. Dependennya hasil belajar. X1-nya berarti disiplin. X2-nya berarti lingkungan. Dah, petunjuknya sama. Statistik diklik, keluarnya ini sudah sama semua. Oke, continue. Setelah statistik diklik, terus 61. Ada plot. Nah, ini dikembalikan dulu ini. Harusnya Y-nya adalah foto menu plot, 161. Menampilkan grafik pada analisis regresi. Klik plot. S-Red. Ini dimasukkan kotak Y. Zipred. Masukkan ke X. Klik continue. Centang semua, histogram, klik continue. Nah, scatter satu, dah, oke, dah. Setelah itu selesai, klik OK. Dah, hasilnya sama kayak tadi, ya. Oke ya. Oke, sudah. Oke, mohon maaf nih, saya ngikuti rapat juga. Itu mau selesai. Oke, saya lanjut lagi. Deskripsinya ini hasilnya. Oke, yang pertama deskripsinya ini hasilnya. Rata-ratanya kurang lebih ini. Hasil rata-ratanya 69, disiplinnya 6,5, lingkungan belajar 3,9, dan seterusnya. Korelasinya, silakan ya. Untuk hasil belajar terhadap untuk hasil belajar terhadap disiplin 0,83. Nah, artinya apa, di buku ada. Untuk hasil belajar terhadap lingkungan 0,399, nanti besar disiplin belajar. Signifikansinya untuk disiplin belajar terhadap hasil, disiplin belajar terhadap hasil 0,39 itu 0, lebih besar dari 0,5, berarti itu tetap valid. Untuk lingkungan, nah ini lebih besar, ini lingkungannya buruk berarti, ya. Terus korelasi S-square-nya, pengaruh keduanya, disiplin sama lingkungan, itu 0,7
7, artinya 70%. 30%-nya dipengaruhi oleh faktor lain, ya. ANOVA sekarang signifikansinya ini tidak, pengaruhnya sedikit, tidak ada pengaruhnya. Karena ini lebih besar dari 0,05. Rumusnya Y sama dengan 8,819 ditambah plus 0,974 minus 0,84. Ini artinya lingkungan belajarnya buruk, ya. Kita lihat di sini, ya, lihat di sini kan. Lihat di sini lingkungan belajarnya. Lingkungan belajarnya ada di halaman 164. Nah, itu penting banget itu ilmu-ilmu itu. Besarnya angka koefisien determinasi, ya. Dalam perhitungan di atas ialah sebesar 0,601, ya. Dan 164 tolong dipahami. 164 dipahami, Anda pahami betul. Di situ ada cara 4 membaca. Ya, ini 0,6 plus 60,10%. Aduh, sebentar nih, anak saya. Kalau Zoom di rumah kayak gini. Nah, kuning nih HP sebentar. Oke, lanjut lagi. Oke ya. Korelasinya ya, lihatnya ada di sini. Ini adalah 164. 164 dipahami. Jadi itu karena data saya tidak pas, ya. Tadi kan saya sebut pengaruhnya masing-masing, ya. Dari yang saya tampilkan di sana, ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipahami halaman 166. Bentar. Halaman 166. 166 itu ya. Cara untuk pengaruhnya masing-masing dari dua tabel. Itu yang penekanan saya. Ini saya butuh papan sebenarnya kayak gini. Butuh papan tapi ngajarnya susah kayak gini. Yang pertama, Anda lihatnya ada di pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar. Di sini nih, sebentar. Oke, hasil belajarnya ini. Koefisien, lihatnya ada di koefisien. Lihatnya ada di koefisien. Nah. Nah ini, lihatnya untuk pengaruhnya masing-masing, lihat ada di koefisien. Ya, koefisiennya di sini nih. Pertama, kalau menurut Sarwono 166, pengaruh bahasa belajar biasanya parsial, ini namanya sendiri-sendiri ya. Dilihat dari angka kurang lebih ini, muncul parsialnya. Dilihat dari beta. Nah ini, untuk pengaruh kurang bawah ini. Nah ini koefisien. Dilihat dari beta. Betanya di sini. Nah, lihat halaman 166. Jadi pertama menurut Sarwono. Menurut Sarwono itu 866 dikalikan 0,66 ya dikalikan 100%. Dah itu toh caranya, dihitung sendiri ya. Terus minus 0,6 dikalikan 100%, itu yang menurut Sarwono. Terus ada yang menurut yang lain, yaitu menurut, nah ini, betul perhatikan 166 paling bawah. Menurut saya Haryono, ya di sini bukunya bawah ini. Tapi tidak saya sebut, hanya memperhatikan pengaruh yang lain.
dilihat dari 0, parsial. Nah, dilihat dari parsial. Nah, ini 0,8 ini dikalikan kuadrat dari 100%. Ini kalau di perpustakaannya UNES. Nah, jadi ada cara orang melihat pengaruhnya masing-masing, ada lihat dari beta, ada lihat dari parsial. Yang terakhir menurut Haryono melihat dari regresinya masing-masing. Artinya apa? Regresi pertama harus kayak gini. Nanti mencari pengaruh disiplin belajar, ya kayak ini langsung klik keluar oke. Nah, keluar oke-nya ada di sini. Keluarnya ada di sini. Yaitu yang paling bawah. Di sini 0, atau 69%. 69% ya. Nah, itu. Kemudian kalau mencari lagi regresi dari X2-nya dilihat dari ini. Lingkungan belajar sudah di oke. Hasilnya yang paling bawah. Hasilnya yang paling bawah. Nih, regresinya adalah ini 86 disiplin belajar. Nah, kurang lebih ini yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Jadi tolong dipahami, memang ini materi agak susah, jelimet. Kalau Anda belajar, susah. Nah, ini 1% kalau untuk lingkungan tadi. Ya, tolong Anda pahami betul. Nah, Anda pahami betul proses ini. Jadi kalau Anda kesusahan. Ya, sampai itu. Belajar sendiri aja di rumah. Kalau Anda ya email aja. Ya. Kurang berapa menit nih? 1 menit lagi, 2 menit. Ada yang mau ditanyakan enggak? Itu bab berikutnya ya. Ya, saya khatamkan itu. Silakan kalau mau tanya. Pak, izin bertanya. Ya, Pak Niken. Tugas yang kemarin itu dikumpulnya kapan ya, Pak? Jadikan satu aja nanti. Nunggu perintah saya aja. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Nanti aja. Silakan, ada yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sekalian ya. Oh, materinya mau habis, 1 menit lagi. Zoom-nya ya juga mau habis. Saya akhiri bukunya, saya khatamkan saja ya, sekaligus yaitu uji beda. Uji beda aja sudah selesai. Nah, ini selesai, nanti saya share linknya di grup lagi. Nah, ini waktunya habis kan ya. Sekalian materinya sudah habiskan, saya tentukan ujiannya. Oke, saya tutup aja ya. Oke, tutup bro. Ya,